Perkembangan dunia digital dari hari ke hari semakin terus berkembang. Dan tentu ini menuntut untuk kita langsung terjun untuk mempelajari dan mengetahui tentang era digital. Berbicara tentang era digital dan perkembangannya, jangan lupa kita juga akan menghadirkan program khusus informasi seputar Universitas Gunadarma. Salah satu kampus yang berbasis IT atau berbasis digital adalah kampus Universitas Gunadarma. Tidak hanya di Fakultas Ilmu Komputer dan juga Teknologi Informasi, tapi ada program studi lain yang akan mempelajari dunia digital atau IT. Dan Anda bisa menyaksikan lebih banyak tentang program studi yang ada di Universitas Gunadarma dalam program Info Gunadarma. Program Info Gunadarma hadir setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Anda juga bisa saksikan melalui Sangaji TV Yogyakarta, MGS TV Sukabumi, dan tentunya UG TV. Jangan lupa setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Universitas Gunadarma untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari pertama Ramadan ini. Seperti biasa hari Kamis jam 9 pagi ada Info UG bersama saya Mardika Hadi ya. Selamat pagi buat sahabat Mega Suara yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sana Kadang, Kulon Progo dan juga kawan Kota Perak, Yogyakarta. Selamat pagi juga buat pendengar UG Radio dan pemirsa UG TV, MGS TV Sukabumi, juga Sangaji TV Yogyakarta. Pagi hari ini sudah ada Alvin yang standby di studio Gunadarma. Alvin, selamat pagi Alvin. Alvin. Halo, Dika. Halo. Ya. Wih, kayak seger banget nih. Sahurnya kayak mantap pagi ini. Seger kehujanan pagi-pagi soalnya. Oke, pagi hari ini profesor siapa lagi yang didatangkan oleh Alvin nih kayaknya nih? Ini ngundang beliau ini agak-agak susah ngatur jadwalnya, baru sekarang. Ini sebenarnya kita udah ngundang tahun lalu, cuman baru bisa sekarang hadir. Emang jadwalnya emang full. Oh iya benar-benar. Oke lah kalau begitu Alvin, yuk Baik. kita mulai. Terima kasih Mardika Hadi, dan juga terima kasih untuk teman-teman di 7 stasiun Radio Mega Suara Network, kemudian juga untuk Anda yang sedang menyaksikan melalui Sangaji TV Yogyakarta, MGS TV Sukabumi, dan tentunya UG TV, TV Digital Pendidikan Pertama di Indonesia. Dan hari ini kita seperti biasa dari jam 9 sampai jam 10 nanti kita akan berbincang-bincang santai dengan narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Teknologi Industri, ada Profesor Dr. Ing Adang Swendra, SSI, Eskom, MSc. Prof, apa kabar? Iya, sehat. Puasa harus sehat. Iya dong. Lagi ada kesibukan apa nih di awal tahun 2026 ini, Prof? Ya, awal tahun kan. Biasalah kebijakan juga baru. Oh iya, baru. Target pemerintah untuk perguruan tinggi juga dinaikkan ya. Mau nggak mau kan kita juga harus mengikutinya. Ya, standar kan semakin tahun semakin naik, ya. Harus dinaikkan terus. Oke, Prof. Kita flashback dulu ke tahun 2025. Ada beberapa highlight yang perlu kita ingat dari teman-teman dan juga tentunya dari Universitas Gunadarma. Di 2025, akreditasi tetap menjadi perhatian utama institusi dan juga prodi. Kemudian juga ada kampus pertama di IKN 2025. Sekarang pindah juga ke pusat IKN-nya. Kemudian ada juga teknologi yang berhubungan dengan manusia. Karena sekarang lagi musim teknologi juga. Bukan sekarang, sudah lama. Cuman sekarang ini udah mulai lebih warnya itu, waduh. Kemudian berikutnya highlight di 2025 ada UG Teknopark. Kemudian juga ada sertifikasi profesi.
apa yang mau di-highlight oleh Prof. Adang sebelum masuk di 2026 ini? Ya, tentu saja sini yang kita highlight adalah bisa membantu ya masyarakat yang memang ingin melakukan studi lanjut lah. Studi lanjut, oke. Jadi hal-hal unggulan apa sih yang sudah kita capai dan upayakan oleh Universitas Gunadarma ya. Ya, jadi tentu saja di sini bagaimana proses pembelajaran itu bisa kita integrasikan lah dengan perkembangan teknologi yang sudah kita upayakan. Jadi kita bahasa mulai ngeri. bahasa susah Integrasikan ya. Integrasi. Siap. Lanjut, Prof. Iya. Oke, berarti ada perubahan-perubahan yang juga diusung oleh Universitas Gunadarma ya, diusung. Kalau kemarin kan bahwasannya 53 program studi di Universitas Gunadarma itu adalah tentunya prodi unggulan berbasis teknologi. Kedepan ini akan masih bertahan dengan teknologi, berbasis teknologi, atau ada pengembangan industri, atau ada berbasis bisnis, kemudian berbasis apa lagi di 2026 ini? Baik, Om Alvin. Ya, tentu saja perkembangan teknologi itu tetap menjadi acuan kita ya, untuk bisa artinya mengembangkan diri. Mau tidak mau kita pakai teknologi. Nggak mungkin teknologi itu kita tinggalkan. Ya bahkan ke depan itu yang tadinya teknologi tersebut tidak digunakan sekarang sudah lahir. Ya khususnya teknologi yang berbasis kecerdasan artifisial AI. Ya. Nah, bahkan ya udah sekarang dunia sudah show lah melihat bagaimana AI itu sudah digunakan di berbagai bidang ya. Nah, ya tentu saja di sini kita juga harus mengikuti teknologi tersebut gitu ya. Ya di kehidupan sekarang nyata aja kan contohnya katakan yang paling sederhana kita mencari teman bicara udah ada AI di situ sebagai bantuan untuk melakukan chatting misalkan Nah, itu terus kita mencari informasi yang dulu kita hanya googling Google kan cuma cari kata kunci kemudian di linknya situs-situs ya yang terkait itu, tetapi sekarang sudah dikemas dengan language modelnya ya. Anda mencari apa yang paling cocok dengan Anda, ada profiling kita sudah ada di situ ya, kemudian dia akan menelusur ya istilahnya retrieval ya, augmented generatornya, generatifnya itu dia cari ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan dengan kata kunci yang kita berikan. Jadi artinya retrieval informasi juga sekarang nggak cuman link websitenya, tetapi sekarang sudah sampai menjadi sebuah kalimat yang bagus, yang indah. Nah, cuman ya di situ juga masih ada kekurangan tentu saja. Nah, disitulah kekurangan tersebut yang harus perlu diperbaiki. Nah, siapa yang memperbaiki itu? Ya tentu dengan artinya kita sebagai manusia yang meng-create teknologi itu. Sehingga dasar untuk pembentukan model terjadi itu juga harus perlu kita pelajari gitu ya untuk teknologi. Jadi kita nggak hanya menjadi user ya, kebanyakan pakai user udah bahagia banget ya. Ya anak-anak kalau kita lihat anak-anak wah gitu dia canggih lu, dia bisa pakai dong, dia bilang canggih gitu ya. Padahal kita harus mikirkan tuh bikinnya gimana ya, pakainya apa ya, teknologinya apa ya, algoritmanya apa ya. Nah untuk mengetahui itu kita perlu belajar di istilahnya pembelajaran yang lebih tinggi, yaitu di perguruan tinggi. Nah, makanya Gunadarma ini juga saat ini kurikulumnya fokus kepada itu tadi, penguatan di bidang kecerdasan artifisial. Jadi seluruh program studi itu diberi bekal untuk itu. Seluruh program studi. Maka di situ kita memiliki yang namanya mata kuliah unggulan universitas. Ya, itu berbasis AI. Ya, sampai juga kita sediakan ya itu tadi komputer untuk mengolah itu. Ya kalau komputer biasa mengolah itu kan akan lama. Kita sediakan super komputer AI datanya. Gitu ya? Itu datanya kan enggak jumlahnya minta ampun ya. Miliaran ya, bahkan Big sampai 4 tera segala macam, ukuran sangat besar sekali. Jadi yang sulit sekali kalau kita menggunakan komputer biasa. Jadi sekarang menggunakan superkomputer kan juga harus diajarin kan. Betul. Artinya tidak seluruh perguruan tinggi punya superkomputer. Biasanya industri yang begitu. Nah, industri ya katakan sekarang ya mungkin si giant-nya kayak Google Gemini itu udah punya lah barang-barang itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita tidak disiapkan, siapa coba bisa membuat
programming di superkomputer ya, membuat aplikasi atau mengetahui cara berprosesnya seperti apa. Jadi dasar-dasar pemrosesan big data tadi ya itu otomatis mau tidak mau itu kita butuh itu gitu ya, pengetahuan itu ya. Nah, itu dari struktur baru datanya ya, belum dari teknologinya. Elektronik sekarang sudah wah, elektromagnetik itu ke depan bakal menjadi apa namanya, kita lihat drone memang kagak pakai istilahnya untuk mengontrolnya, butuh gelombang ya semacam ya gelombang lah ya, elektromagnetik yang mengatur frekuensinya berapa, kemudian cara mengaturnya bagaimana, terus di dalamnya ya katakanlah bagaimana dia bisa beradaptasi dengan konsep reinforcement-nya. Jadi pada sebuah saat tertentu dia mendapatkan perlakuan tertentu, maka apa yang harus dilakukannya. Dia berhitung sendiri itu ya, dengan pintarnya udah kayak otak manusia lah. Kalau di depan ada orang kita ngerem gitu kan, mobil ya, atau kalau kita buru-buru agak belok dikit gitu ya. Nah itu dikasih menghitung berbagai alternatif. Nah disitulah dibutuhkan masyarakat Indonesia yang perlu punya basic dasar yang kuat ya. Itu dari hulu sampai hilir tuh. Dia harus punya basic kekuatan ya, katakanlah matematika dasar ya, matematika ya. Jadi nggak cuma hitung 1 tambah 2 tambah 3 kali-kalian gitu ya. Tapi matematika ini ya paling nggak untuk mengukur lah ya. Kita bisa memprediksi sesuatu pada saat tertentu kan perlu perhitungan ya. Nah di situ kita cobalah memperkuat juga tetap di bidang matematika aja, meskipun program studinya apa tetap itu dasar ya. Matematika itu dengan konsep dasar bahwasanya bagaimana kita melakukan perhitungan ketika kita menghadapi sesuatu lah, sederhananya itu ya. Betul. Jadi seperti itu dasar-dasar pengetahuan dan keunggulan itu yang tetap dipertahankan oleh Universitas Gunadarma. Even katakan di kedokteran. Nah, orang dokter taunya manusia doang ya, ada anatomi gitu ya. Nah, di kita diajarin namanya memiliki keunduran informatika kedokteran. Jadi sampai alat perangkat-perangkat sensor yang terkait buat melakukan observasi ya kesehatan manusia, sampai ke hilirnya itu aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk itu tadi menangkap sensor, mengolah data sampai kita dapat informasi ya, telemedicine-nya. Nah, itu menjadi kekuatan juga di Universitas Gunadarma, khususnya informatika kedokteran ya. Bahkan ada satu tahap mereka harus berinovasi di situ. Berinovasi, memikirkan kira-kira aplikasi apa ya, tentu tidak dari programmingnya ya, fungsionalnya, istilahnya use case-nya apa saja di kedokteran itu ya itu diajari tuh use case tersebut, cara mengolah datanya dengan apa, perangkat-perangkatnya diajarin. Nah terus mereka itu membuat mock-up aplikasi telemedicine kayak gimana. Berarti yang waktu kayak RoboHealth gitu ya, jadi kolaborasi antara berbagai macam prodi dari kedokteran itu gitu ya. Betul. Jadi ya dokter kan tahu dong use case buat kesehatannya apa saja. Nah kemudian masuklah di situ berbagai program studi ya, dari misalkan informatika, sistem informasi kesehatan ya. Dokter tahu kan mana sih penyakit yang harus kita monitor ya, sehingga kesehatan manusia ini bisa terjaga ya, karena itu kan kaitannya dengan ketahanan nasional kan. Ya, itu tadi misalkan kalau rakyatnya kurang istilahnya ya, kesehatannya kurang ya, suplai makanan tidak ada ya, bisa aja begitu kan. Kondisi pertanian, maka itu kan dari mulai hulu ya, katakan pengaturan supply chain dari satu daerah ke daerah lain ya, itu basisnya kan dilihat kesehatan di wilayah ini nih belum, katakanlah mungkin gizinya masih perlu ditingkatkan atau apa. Nah itu kan dilihat dari monitoring kan, dari sistem informasi. Kemudian buntutnya kan kemana-mana ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah inilah kita coba lah bagaimana awareness dokter lulusan Universitas Gunadarma ini dia punya, selain dia memiliki kemampuan untuk melakukan ya diagnosa lah ya ke penyakit tertentu sehingga pengobatan gimana, dia juga harus memiliki daya inovasi, gimana caranya kita memanfaatkan informatika atau teknologi informasi ini untuk bisa membantu
masyarakat, ya, khususnya di daerah-daerah terpencil. Tapi yang jadi pertanyaan dari 53 program studi yang ada, Fakultas Ilmu Komputer dan juga Teknologi Informasi, mereka juga mendalami dengan yang namanya ilmu komputer atau teknologi. Bahkan Prof Adang juga bilang mereka juga akan diberikan wawasan atau bahkan lebih dalam lagi tentang artificial intelligence dengan yang namanya tadi program unggulan tadi ya Prof ya. Alasannya apa? Ya, Kan program studi kan ekonomi gitu kan, psikologi, desain gitu kan. Ya, baik ya. Jadi kenapa kita kasih ke sana? Ya karena sudah artinya penggunaan teknologi ya berbasis kecerdasan artifisial sederhana Sampai lah, AI, sampai AI. Ya contoh sederhana ekonomi. Ya ekonomi ya contohnya gimana faktor yang katakanlah sekarang finansial gitu, kemampuan finansial masyarakat. Sebenarnya masyarakat ini apa sih yang artinya kekuatan mereka itu basisnya gitu kan, terus keminatannya mereka berkembang seperti apa, sehingga kan strategi untuk menyuntik modalnya itu di sisi apa. Nah, ya sedang misalnya UMKM sekarang, UMKM yang tumbuh tuh bidangnya apa? Sekarang kalau tidak ada istilahnya antara demand dan supply ini kan harus didukung ya, sehingga suntik dana untuk meningkatkan usaha-usaha supplier ini kan harus tinggi ya. Nah, karena kenapa? Karena kita tahu dari demandnya. Demand juga kan punya tren. Nah, tren ini bisa kita lakukan ya prediksi ya dengan menggunakan machine learning misalkan ya. Nah, itu diajarin kan machine learning ya sifatnya sequential data ya, kebutuhan dengan berbagai faktornya. Nah, itu diberikan, oh ini loh model AI, model machine learning yang untuk melakukan prediksi. Model machine learning yang bisa memetakan apa sih tren yang diminati oleh orang. Ya, nah, sehingga di sini istilah suppliernya itu kan harus tahu. Nah, sehingga pemerintah ya mungkin dengan kemampuan ya finansialnya bisa memberikan modal, menyuntik dana pada aspek-aspek si supplier itu, sehingga disitulah ekonomi itu bisa bergerak. Nah, itu ekonomi itu. Jadi secara keseluruhan bisa ke situ ya, sehingga gimana industrinya kan kemudian. Nah, kalau industri juga panjang kan ceritanya. Nah, iya. Tapi terkadang memang benar Prof. Kemarin ada bahkan satu atau komunitas atau ahli menawarkan apa sih yang sedang tren sekarang ini, dari mulai pembelian usernya gitu kan, si pembeli, kemudian barang-barang yang paling laku di beberapa ini kan media-media marketplace itu, ternyata mereka ngejual data. Kalau mau silahkan bergabung sampai segitu. Berarti data itu very very expensive kali ya. Iya, kalau zaman dulu kan seperti yang pernah saya bilang dulu kan istilahnya kita kalau memining tuh emas. Sekarang yang kita memining itu data. Data itu. Punya data, mau bayar berapa gitu ya, Pak? Itu dia. Makanya sekarang kan banyak sekarang berupaya ya untuk bisa mendapatkan data itu sebanyak mungkin, karena dengan data itulah bisa tahu dia kan peta karakteristik ya sebuah sebuah komunitas atau sebuah populasi gitu kan, behaviornya kayak apa ya. Nah jadi Oke Prof, ditahan dulu Prof, kita harus break dulu, ntar kita lanjut ya, masih ada waktu Prof. Baik pemirsa dan juga pendengar, saya akan kembali untuk Anda setelah beberapa informasi penting berikut ini. Info UG. Masih bersama saya Mardika Adi. Selamat pagi nih buat sahabat Mega Sore yang baru saja bergabung pagi hari ini ya, yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sana Kadang Kulon Progo, dan juga kawan Kota Perak Yogyakarta. Juga pendengar UG Radio, dan kalau Anda penasaran pengen lihat langsung ya secara live, itu bisa langsung nonton di UG TV, MGS TV Sukabumi, dan Sangaji TV Yogyakarta. Pagi hari ini kita bersama Prof. Adang Suhendra, Dekan Fakultas Teknologi Industri dari Universitas Gunadarma. Salah satunya tadi kita ngobrolin soal AI. Nah, lanjut yuk, gabung bersama Alvin yang sudah standby di sana di studio Gunadarma. Alvin, silakan Alvin.
Terima kasih juga untuk teman-teman di 7 stasiun Radio Mega Suara Network, kemudian Sangaji TV, MGS TV, dan tentunya di UG TV. Nah, untuk Anda, kami informasikan bagi calon mahasiswa baru bahwasanya pendaftaran secara online dan juga offline sudah dibuka mulai tanggal 2 Februari 2026. Anda yang ingin melakukan pendaftaran secara online bisa kunjungi website pendaftaran di pendaftaran.gunadarma.ac.id/2026, atau Anda juga bisa menghubungi online chatnya atau juga bisa melalui hotline di 1500158. Dan kita masih bersama Profesor Dr. Ing Adang Suhendra. Kita masih berbincang-bincang tentang teknologi. Tadi sudah dibahas Prof tentang ekonomi, ternyata memang benar-benar juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kedokteran apalagi, ternyata ada istilah kedokteran, bukan istilah tapi penerapan informatika kedokteran. Masih ada nih program studi lainnya, karena kan ada 53. Nah, yang lagi bingung nih teman-teman yang pengen belajar tentang komunikasi. Komunikasi juga apakah bisa banyak sih komunikasi AI itu sekarang sudah ada yang namanya voice over, sudah bisa pilih orang mana gitu. Tapi sebenarnya nih Prof, apa itu sebenarnya yang namanya generative AI sampai bisa masuk ekonomi, ke kedokteran, kemudian psikologi, termasuk ke komunikasi. Apa itu generative AI? Oke, baik. Orang taunya gen AI, generatif ya. Jadi generatif ya basis dasarnya sih di machine learningnya itulah generative adversarial network. Ya, jadi dia sebenarnya adalah mencari dari sebuah ruang acak ya, apa yang bisa kita generate menjadi sesuatu yang alternatif namun masih inline dengan current ataupun data yang ada gitu kan. Generate ya, generatif ya. Ya, jadi generatif ini adalah ya contohnya lengkapilah kalimat berikut ini. Nah, ke kanannya. Nah, kan berarti dia mengeneratif nih kira-kira kalimat yang berikutnya apa ya sederhananya gitu ya. Nah, misalkan itu banyak hal ya. Pertama ada sistem bahasa atau disebut natural language processing. Ya, kemudian di video, gambar, multimedia, ya itu computer visionnya dengan menggunakan Gen AI. Ya, bahkan kalau komunikasi ya saya pernah ya istilahnya di berbagai katakanlah editor-editor pertelevisian gitu. Saat ini mereka terbantu sekali untuk contohnya yang membuat ilustrasi. Jadi ketika dia dapat sejarah, misalkan ingin mau bikin dong sejarah, kalau kita kan sejarah ada teksnya nih. Nah, ini gimana bisa membuat animasinya yang relevan. Dibuatkanlah itu sehingga ilustrasi itu menjadi sebuah produk yang lebih menarik kan ya dibandingkan dengan kalau kita cuman bernarasi doang ya dengan cerita-cerita ya misalkan dulu sejarah Majapahit seperti apa, ya Kertanegara kok bisa kalah dengan yang di bawahnya lagi gitu rame ya. itu benar. Rame itu kan. Nah, jadi seperti itulah. Jadi mungkin dari tim komunikasi yang memang dia khususnya di pertelevisian atau apa kan dia akan membuat sebuah karya-karya kreatif gitu ya. Nah, dengan bantuan generative AI ini ya dari teks bagaimana ditranslate menjadi sebuah animasi. Nah, ini mereka tuh dipelajari itu dalam sebuah model yang besar ya, language model lah ya, large language model ya. Nah, di mana di situ kalau menceritakan konteks kalimatnya seperti apa, maka genre ataupun tadi ya bentuk dari animasinya itu kayak apa. Di situ diceritakan seorang yang tangguh, seorang yang ini. Nah, dia tuh dia punya mappingnya, aktornya atau ya dia asetnya lah ya. Oh, aset kok tangguh orang ini berarti berbadan ini di generate oleh dia set. Nah, oh berarti dia punya bobot badan kurang lebih sekian weightnya, terus dia punya kekuatan apa nih di sini ya. Jadi bentuknya kayak gimana masing-masing udah ada gitu. Jadi istilahnya pun dulu ya sebelum ada language model kita bisa membuat sebuah avatar. Avatar apa? Oh bidang apa namanya proporsi tinggi badannya sekian,
kepala, badan sama kaki sekian proporsinya. Kemudian dia atletis. Oh, itu bisa gitu dibuat menjadi model 3 dimensi gitu ya buat avatarnya. Nah, itu dulu itu 30 35 tahun yang lalu ya di zaman saya sekolah yang membuat avatar ya. Sekarang baru muncul lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi dari dasar itu, nah itu dia bisa melakukan artinya mengenerate ya. Namanya generatif ya, mengenerate sebuah model ya. Kalau kita animasi ya bentuknya animasi, kalau kita misalkan jurnalistik kita punya kata kunci tertentu ya. Nah itu juga bisa dibuat sebuah kalimat jurnalistik ya, dia ngerti yang kalimat jurnalistik itu seperti apa karena dia udah belajar. Jadi dari berbagai Sampai kalimat dari berbagai sumber-sumber ya kan namanya juga ini ya. Nah tadi kan superkomputer kan sekarang kan minta ampun ya, artinya ukurannya segala macam ada, bahkan sebuah negara beli sampai 250.000 superkomputer. Buat apaan ya? Itu buat mempelajari hal-hal tertentu yang LM lain belum dipelajari, mau dia tambahkan. Yang Google punya superkomputer atau model Google ya contoh Gemini gitu ya, language modelnya belum ada di situ. Nah, mungkin dia akan mempelajari itu gitu kan. Nah, dia tuh melihat bagaimana kelemahan-kelemahan dari language model yang sudah ada sehingga dia bisa isi untuk supaya bisa bisa membuatlah sesuatu yang lebih dari language model yang sudah dikembangkan. Nah, apalagi di komunikasi sekarang udah nyaman lah orang komunikasi. Nah, mau belajar sekarang nih mau kita boost network yang mana nih? Ya kira di spreading kan, ya kira dibuat jaringan digambarkan. Ini target kita apa, ini apa, masyarakat sebelah mana. Ini biasanya dari model itu kita bisa tahu node mana yang memang dia itu sebagai jembatan utama yang bisa tukang rajin ngeposting gitu kan, ngeposting terus repost gitu ya. Nah, ada bisa tuh datanya itu kita ambil ya, misalkan dari IG gitu ya, dari mana ya itu ada API-nya, itu kita bisa dapat ya, artinya kita bisa tahu lah sehingga kita bisa bikin kan struktur jaringannya seperti apa. Nah, sehingga ketika kita mau ya, misalkan influencer gitu ya, mungkin yang komunikasi biasa larinya ke sana ya, aku mau jadi influencer nih, jadi gue harus gimana nih nembaknya kemana, karena target gue adalah apa, misalkan target kita ini, kemudian kita harus lewat mana, kita punya spreading itunya tuh, apa bentuk jaringannya. Nah, dengan apa istilahnya social networknya itu dia tembaknya kalimatnya seperti ini apa. Orang teknik tapi ngerti ya. Nah itu dia. Ya contohnya kemarin kan lagi zaman yang mau ribut-ribut tahun lalu kan tuh lihat tuh siapa kan yang orang-orang itu ya dia spreading itu ya, jadi dia analisis jaringan. Social network analisisnya. Jadi ajarin SNA, social network analisis. Tujuannya apa sih? Supaya tahu mau yang istilahnya target mana yang harus akan istilahnya di framing ya kalau di komunikasi gitu ya, yang akan di framing gitu. Ini populasi bagian sini mau di framing ini supaya dia bisa apa gitu kan. Ya udah, ya sederhana aja kan. Kemarin itu terakhir itu gila sampai giga itu frekuensi maksudnya transaksi si message-nya itu kan, cuman gara-gara isu teleport itu aja ya menggunakan itu bisa rame ya. Itu bahkan sampai message-nya juga tahuan. Ya ikan pasti jaringannya ya. Sekarang kan kalau kita nge-send dari perangkat kan ada username, even username itunya apa cuman ininya dia gitu, code name-nya dia gitu kan. Ya itu bisa tak si A ngirim berapa, sini berapa, frekuensi berapa, siapa menjadi jembatannya, siapa ininya. Nah, terus lagi dia bisa tahu nih kalau dia mesen apa istilahnya membuat sebuah pesan itu bisa diklasifikasi pakai AI juga. Klasifikasi pesan positif, negatif, provokatif. Ya bahkan ya nah ini juga kaitannya dengan ketahanan nasional ya. Nah ini dia. Ketahanan nasional kan sekarang kan ya itu istilahnya ya message pesan di sosial media itu juga menjadi salah satu kan war lah kalau bisa kita generate dari situ kan ya, war message, war net war gitu ya, kayak kemarin kan tuh sederhana kan beberapa negara menyerang satu negara misalkan gara-gara message doang ya. Nah kayak gitu, jadi netizen itu ya
Nah itu bisa dianalisa mana nih pesan yang provokatif, diklasifikasi, mana nih pesan yang positif, mana nih yang negatif, mana ini yang generate maksudnya ya. Generate itu artinya ini ya kadang-kadang kan pesan yang viral itu belum tentu dari memang ini, bisa aja kan itu di generate supaya bisa menjadi sesuatu yang bisa digoreng lah istilahnya ya. Kalau bisa digoreng bisa menjadi sesuatu yang wah ini bagi frekuensi ini nyaman, enak nih berita jadi boom gitu ya. Nah bisa ya artinya ya sepanjang itu nah kita bisa mengetahui ini biasanya generatornya siapa yang begini-gini ya. Nah, ini siapa ya. Nah itu bisa ditilik, bisa artinya kalau istilahnya kita sebagai ketahanan itu jangan sampai terjadi istilahnya polarisasi pesan ya. Nah pesan itu harus gimana, polarisasi sejauh mana itu juga harus dimonitor. Nah, jadi kita juga harus tahu kelasnya. Berarti ke depan ini kita bukan perang dengan perang yang kayak fighting gitu senjata, ya. Gitu, kayak berarti Ukraina, Rusia itu ya. Tapi benar Prof, saya pengalaman ada beberapa pesan ternyata misalnya pesannya, gua masukin ke meja hijau, itu kan bikin apa ya? Nah, padahal kita nggak tahu apa-apa. Nah, berarti ke depan akan terjadi perang yang kayak begitu itu loh. Itu dia nyaman. Nggak usah pakai. Nah, jadi artinya kita sebagai pengguna media sosial mungkin kita harus memahami gitu ya, karakteristik sebuah pesan itu artinya ya sifatnya apakah dia fake atau tidak. Nah, kan bisa diklasifikasi ini fake, kan suka hoax gitu ya. Nah, ini hoax nih enggak. Ya kadang-kadang orang gambar beberapa tahun lalu diedit sedikit ya kan udah ada generatif ya, ditambah dimunculin jadi seolah itu kejadian baru kemarin kan, itu gampang sekali kan istilahnya memunculkan polarisasi gitu kan di dalam masyarakat. Ya jadi kan ya ketahanan nasional itu perlu sekali tuh untuk mengetahui bagaimana inisiat polarisasi itu bisa muncul hanya dari sebuah pesan yang viral. Ya sekarang buset istilahnya itu tuh udah kayak kita kalau hujan nunggu ngeliatan mendung kan, kalau ini nggak akan tetap bus gitu. Di sosial media itu rame gitu kan. Nah, ya bagaimana dengan keamanan daripada data kita? Sementara ini tadi Prof Adang juga bilang bahwasannya karena user kan, kita punya WhatsApp pakai user, kita punya handphone pakai user. Ada nggak yang mengkhawatirkan bagi masyarakat tentang keamanan data kita sendiri? Iya, keamanan itu kan intinya kita punya data diisep sama pihak lain gitu ya. Itu dia. Misalnya sederhananya sekarang orang data gua keambil, WhatsApp-nya dikena hack gitu ya. Kan kita sering ya di grup gitu ya. Mohon jangan direspon karena nomor saya. Nah, itu kan berarti keamanan secara data pribadi. Ya, jadi gimana kita secara pribadi menggunakan handphone ini supaya kita juga harus aware bahwasanya banyak aplikasi ya mungkin yang itu tadi yang menawarkan fungsional yang memang ini, tetapi ternyata dari fungsional itu dia memaksa user harus membuka security si perangkatnya. Biasanya pakai APK gitu ya, pakai APK gitu ya. Dia minta tolong dibukakan ini, tolong dikasih hak sebagai root-nya. Nah, kalau dia dikasih hak sebagai root misalkan, nah ya sudah. Nah, jadi artinya disitulah dia masuk gitu. Nah, jadi ya seperti itu ya. Jadi celah-celah lah yang dibuat oleh si para si para orang yang ingin mendapatkan data itu. Nah, dia pintar, dia tahu, dia membuat agar si user ini butuh itu. Ya, berarti dia masuk dari kebutuhan si user ini. Dia memang trennya sukanya apa gitu ya. Nah kemudian ya ditawarkan itu dia masuk. Tanpa sadar kan kita kalau install gitu next gitu. Apalagi sambil ngapain gitu ya. Ini menarik, ini viral, next. Kita nggak tahu di situ. Ternyata dia di nextnya itu memberikan hak lah ya, hak untuk bisa menjalankan root-nya dia, sehingga kalau dia bisa root dia bisa ngerunning segala macam kan yang ada di situ. Dia taruh program, dia ini bikin backhaul, kemudian dikirimlah data yang ada di sini. Dilihat nomor-nomor temannya, apanya.
Ya seperti itulah ya. Jadi artinya keamanan ini ya namanya juga ini ya, dia tahu kan tentu saja celah-celah yang ada di berbagai sistem operasi ya, khususnya perangkat-perangkat ini. Oke. Nah, jadi dengan celah itu dia buat aplikasinya, dia buat backhaul-nya ya, backdoor-nya, kemudian silakan masuk aplikasi terus udah kirim-kirim dah di situ. Habis. Oke, Prof, nanti kita lanjut lagi ya, Prof. Kita masih punya sisa satu segmen lagi. Pemirsa dan juga pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin mengetahui banyak tentang pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Gunadarma, Anda bisa kunjungi websitenya di pendaftaran.gunadarma.ac.id/2025 atau melalui hotline di 1500 158. Saya akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. juga penginapan yang sangat bersahaja. Kembali lagi di studio di Bogor ini ya. Selamat pagi buat sahabat Megasone yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sana Kadang, Kulon Progo, dan juga kawan Kota Perak, Yogyakarta. Ini sesi terakhir ya, jadi buat Anda yang baru saja bergabung, mendengarkan di UG Radio atau bahkan lagi menyaksikan nih di MGS TV, Sukabumi dan Sangaji TV Yogyakarta juga bisa di UG TV. Yuk lanjut langsung sesi terakhir. Sudah ada Alvin di sana. Alvin, silakan Alvin. Alvin. Di sesi yang ketiga, sesi terakhir untuk info Gunadarma di kesempatan hari ini. Sekedar kami ingatkan bahwasanya program info Gunadarma ini hadir setiap hari Kamis dan juga Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara serentak di 7 stasiun Radio Mega Suara Network yang tersebar di 7 kota, 3 provinsi, termasuk melalui UG Radio. Anda juga bisa simak program Info Gunadarma di Sangaji TV Yogyakarta, MGS TV Sukabumi, dan tentunya UG TV. Dan hari ini kita masih berbicara tentang perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, karena seperti yang kita ketahui bahwasannya Universitas Gunadarma ini adalah memiliki 53 program studi unggulan yang berbasis teknologi, kemudian juga ada bisnis termasuk berbasis industri. Dan kita masih berbincang-bincang dengan narasumber kita, ada Profesor Dr. Ing Adang Suhendra. Prof, berbicara tentang teknologi, Gunadarma ini adalah kampus yang berbasis teknologi, ICT base. Lalu apakah ada yang sudah dikembangkan di Gunadarma tentang teknologi-teknologi? Ya. Kalau kemarin-kemarin banyak lah, nggak tahu nih yang baru-baru mungkin yang keselip belum diinformasikan ada apa saja nih, Prof? Oke, baik. Ya, jadi Universitas Gunadarma dengan jargonnya Gunadarma untuk Indonesia. Nah, kita juga di sini mengembangkan berbagai produk inovasi teknologi. Nah, itu kita tempatkan di UG Technopark. Oh iya. UG Technopark. Jadi UG Technopark ini adalah tempat pusat penelitian multidisiplin. Ya, jadi artinya multidisiplin maksudnya adalah berbagai bidang multi keilmuan. Nah, itu berkolaborasi di sana. Ya. Salah satunya adalah untuk ya karena sekarang program strategis pemerintah adalah ketahanan pangan. Nah kita kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor untuk mengembangkan smart farming. Smart farming. Iya. Oke. Jadi proses untuk pertaniannya dari hulu sampai ke hilir, dari pembibitan ya sampai ke nanti untuk panennya ya, post farmingnya. Nah itu kita bekerja sama dengan IPB untuk bisa menghasilkan itu. Ya contohnya kita sudah membangun yang namanya smart farming untuk bidang buah anggur, bidang buah melon, ya, anggrek ya. Jadi yang punya potensi nilai buah ini adalah di pasar lumayan ya, demandnya tinggi. Kemudian mungkin kalau secara manual itu agak sulit untuk bisa tumbuh menjadi lebih baik. Nah, itu kan perlu ada sistem monitoring, sistem pemupukan, sistem kontrol lingkungan dan sebagainya, itu diatur oleh sudah secara smart ya. Dengan digital twin-nya kita bisa memonitor itu. Wah, ini suhunya tinggi berarti harus diturunkan ya. Nah, mereka udah otomatis akan menyalakan
apa namanya kalau untuk menurunkan suhu dilempar mungkin spray apa namanya udara ya, angin katakan, terus dihisap panasnya keluar, jadi kan butuh fan gitu ya. Nah fan itu digerak secara smart ya, secara otomatis gitu. Nah itu dikombinasikan itu. Nah jadi artinya di sini kita mengembangkan smart farming ya, teknologinya di UG Teknopark untuk memperoleh ya artinya mendukunglah program pemerintah. Nah juga ya kita mengembangkan ya seperti halnya robot ataupun purbaya atau drone ya. Nah kita itu ada drone purbaya ya. Drone-nya agak gede itu kemarin saya lihat. Ya, nah drone ini kita saat ini mencoba berinovasi untuk bisa membersihkan gedung-gedung high rise itu kan pakai orang agak susah sehingga ya mungkin beberapa gedung ya agak rumit ya, katakan misalkan harus memasang stegernya ya beberapa gedung sudah memiliki lah steger itu, risikonya lumayan lah kalau pakai manusia gitu ya. Ya sehingga di situ harus ada asuransi dan harus ada macam-macam lah ya. Ya. Nah sekarang ini cobalah menggunakan drone untuk bisa menyemprotkan lah cairan tertentu yang bisa membersihkan gedung itu. Nah, tantangannya di situ adalah ketika kita melakukan penyemprotan kan itu ada force ya dari airnya ya, karena kan ada tekanan lah ya, ada tekanan dari air. Gimana supaya drone ini bisa terbang stabil pada titik tertentu. Iya kan kalau biasanya orang kalau kita aja dinyemprotin air kita kan tertekan kan, apalagi ini benda yang tidak menempel di bumi gitu kan, pasti dia akan terdorong gitu. Nah itu flight controlnya lah yang dibuat ya, bagaimana cara flight control ini bisa stabil ya untuk pada sebuah poin ketinggian dan posisi tertentu, dan dia bergerak sesuai dengan istilah mapping yang akan dibersihkan. Nah, jadi kita membuat ya purbaya high rise building ya, cleaning ya untuk membersihkan itu ya, membersih gedung-gedung tinggi ya. Nah, kemudian juga kita ya terus yang membuat robot. Nah saat ini sedang dikembangkan untuk kedokteran, yaitu telemedicine yang bisa menghampiri pasien yang bisa digerakkan dari jauh dan bisa berkomunikasi dengan dokter ya kita telemedicine, pengobatan jarak jauh berarti? Iya, pengobatan jarak jauh nih untuk proses diagnosanya. Jadi ada semacam robot lah itu bergerak menuju ke pasien. Nah, kemudian si tenaga medis ini membantu lah ya katakan untuk memeriksa, tapi dia didengarkan langsung ke dokter yang ada secara jarak jauh ya, tensinya, detak jantungnya, ekonya dan sebagainya, serta dia bisa berkomunikasi secara visual ya kayak video conference-nya lah gitu ya. Ya mungkin kalau pakai WA juga bisa ya makanya cuman kan dia tidak bisa integrasikan dengan aplikasi lainnya untuk melakukan itu diagnosanya tadi. Nah, kita sekarang sedang mengembangkan itu, robotnya sudah jadi, sudah bisa bergerak, sudah bisa itu. Nah, berkomunikasi dan sebagainya, itu telemedicine. Kemudian juga kemarin kita ngembangin ya robot yang bisa memetik katakanlah cabai ya, kebetulan kita kan juga ngembangin ya cabai margi IPB itu yang tingkat pedasnya tinggi itu kan, pakai tangan kan ya, memang saya bisa pakai cover gitu ya, pakai tangan itu kan berarti istilahnya cukup pedas gitu ya. Nah, jadi ini kita coba membuat robot yang bisa menggunting hasil panen itu gitu kan. Nah itu kan dia kenal mana yang sudah matang, mana yang setengah matang, mana yang sudah si robot itu udah bisa ngebedain? Iya kan, mengenal secara visual. Ya kan dari warna, dari bentuk. Nah itu ya sama ada AI-nya juga kan untuk bisa mengklasifikasikan itu. Ya, nah, ke depan kita juga ingin mengembangkan bentuk-bentuk teknologi lainnya. Nah untuk bisa mengembangkan itu tentu saja kita butuh talenta-talenta yang memang punya punya kemampuan di bidang teknologi. Apalagi ke depan kan pemerintah, negara bahkan dunia kan membutuhkan orang-orang yang teknologi artinya memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi tinggi. Ya, jadi tidak saja dia membuat konten YouTube, tidak hanya dia membuat narasi, membuat sesuatu yang bisa ini. Nah, orang juga butuh teknologi. Sekarang kalau bikin konten bagus, tapi kalau yang mengembangkan teknologinya nggak ada, bagaimana? Ya, nah, jadi itu ya. Jadi artinya kita sebagai manusia juga perlu kan memiliki negara gitu, perlu memiliki orang-orang yang memang punya kemampuan teknologi tinggi gitu ya. Jadi ya kita harapkan nih para lulusan SMA ini juga mau
untuk mempelajari teknologi. Ya bahkan nanti kalau ke depan dia kagak ngerti teknologi, dia ketinggalan kan, hanya menjadi user. Pak Indonesia hanya diciptakan mau menjadi user saja kan, nah bahaya itu ya, tidak ada inovasi, jadi dia ketergantungan sangat tinggi ya. Itu sama ketahanannya menjadi tidak bisa terancam gitu ya, karena dia sudah ketergantungan tinggi ya, berarti kan ketahanannya terancam ya. Nah kayak gitu ya. Jadi mungkin nih bagi yang para lulusan sekolah menengah atas ya, SMA, SMK dan sederajat, itu diharapkan juga ya mereka harus mau mempelajari yang namanya teknologi advance. Nah di Gunadarma itu sudah tersedia program studi yang di bidang teknologi. Ya misalkan tadi untuk pertanian ada agroteknologi, bidang obat-obatan ada farmasi. Nah bidang elektro kita punya teknik elektro ya. Nah ini elektro ya nggak tahu nih ke depan itu feelingnya orang udah menggunakan elektromagnetik untuk bisa mengatur dunia. Feelingnya ke situ ya. Ya kita bayangin aja kan bisa memodifikasi ya, cuaca, bener. ya kan bisa membuat anti drone pakai apa? Elektromagnetik kan gelombang. Nah ini elektro ini ke depan ini menjadi sebuah teknologi dijaya kembali gitu ya. Sekarang apa coba nggak pakai listrik, elektro, apa nggak pakai pengaturan keseimbangan lingkungannya, ada faktor-faktor itu bisa di engineering oleh si teknik elektro. Nah kita juga ada mempelajari teknik elektro. Ya, kemudian juga ada informatika, ada teknik sipil, bangunan-bangunan gitu ya. Nah bahkan bangunannya ini juga bisa nanti dikontrol oleh drone, pembangunannya itu bisa dari jauh. Ya, kita sedang mencoba untuk mengembangkan drone yang bisa mengontrol pembangunan dari jauh. Misalkan bangunan kita di IKN, saya mau lihat ya di scan sama di 3D-nya saat ini udah apa, nanti di overlayer, set bentuknya, dari hari ke hari perkembangannya seperti apa bisa termonitor. Nah ini juga bisa di drone ini ya diharapkan juga bisa membantu ya bagi pemerintah yang sedang membangun sebuah kawasan baru ya, contohnya IKN. Ya dimonitor tuh, dia scan bentuk 3D-nya seperti apa, ya bahkan dia bisa melihat, mencari orang, frekuensi mobil bergerak berapa, ini ada kemacetan apa enggak. Di drone lagi diharapkan bisa lahir lah insya Allah lah di tahun ini untuk bisa itu. Jadi ya multifungsi gitu ya. Nah itu kan butuh teknologi, butuh AI, butuh kecerdasan tadi ya, kecerdasan artifisial, gimana mengatur itu, gimana kita bisa mengatur. Jadi aspek teknologi ya saat ini juga harus difahami gitu ya. Nah sehingga negara itu sangat membutuhkan sekali orang-orang engineer yang tangguh ya, yang bisa tidak hanya saja menggunakan tetapi juga bisa menciptakan. Nah, jadi ya kami juga jangan kita user saja gitu, kita juga harus itu. Ya, jadi teknik ini juga sangat dibutuhkan ya oleh negara. Jadi engineer yang tangguh inilah gitu ya yang perlu ya. Artinya kita mencobalah membangkitkan diri kita untuk mau mempelajari keteknikan supaya kita bisa memiliki jadi apa ya, negara dengan memiliki teknologi gitu ya. Jadi tidak hanya sebagai pengguna. Iya, baik. Prof Adang, terima kasih hatur nuhun karena waktunya sudah habis, bahkan lewat ini. Udah kasih kode aja. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Prof ya. Perkembangan teknologi yang akan terus berkembang, jangan jadi user, tapi kita jadi seorang creator. Itu mungkin ya Prof ya. Seperti itu ya. Didorong seperti itu. Baik, demikian pemirsa dan juga pendengar bincang-bincang kita dengan narasumber dari Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma, ada Profesor Dr. Ing Adang Suhendra, SSI, Eskom, MSc. Dan kita kembalikan ke rekan Mardika Adi. Silakan Dika. Terima kasih Alvin. Terima kasih juga sahabat Mega Suara yang sudah menyimak dari jam 9 pagi tadi yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sanakadang, Kulon Progo, dan juga kawan Kota Perak, Yogyakarta. Terima kasih juga buat Anda pendengar UJ Radio dan pemirsa UJ TV, MGS TV Sukabumi, juga Sangaji TV Yogyakarta. Saya Mardika Adi pamit dari Info UJ pagi hari ini. Insya Allah hari Sabtu jam 9 pagi Info UJ akan kembali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.